Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada kesempatan berbahagia ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, Jemaat GBI Tiberias New Life Manado, dan seluruh pemirsa yang sempat mengikuti acara kita ibadah 6 September 2020. Saya mengucapkan selalu dengan iman bahwa hendaklah saudara dan saya berusaha terus untuk strong dan akurat. Kita tidak hanya perjuangan sehari, perjuangan kita tidak hanya perjuangan sebulan, perjuangan bukan hanya setahun, tetapi sampai langkah akhir hidup kita. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya ingin berbagi dengan satu topik atau satu judul, bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu sungguh penting. Bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu sungguh penting. Saya ingin saudara-saudara memahami bagian ini karena pada bagian awal dari hidup seorang Petrus, sebentar saya akan bagikan. Seorang Petrus yang sangat terkenal, yaitu murid Tuhan Yesus. Saya melihat fenomena sebagai seorang yang sangat aktif, sangat proaktif, sangat inisiatif, seorang yang tidak pernah berdiam diri, seorang yang betul-betul all out, all round, ya, bahkan all size. Saya percaya ini adalah figur yang menjadi contoh bagi sebuah kesungguhan. Dan saudara juga telah mengikuti sejak lama. Ini bagian low-nya dikurangi, dribble-nya dibuka. Saudara sudah lama mengikuti cerita tentang Petrus dari sejak sekolah minggu. Bagaimana ia seorang yang fenomenal, yang betul-betul saudara-saudara pengalaman mujizat yang real, yang nyata, tetapi dia orang yang sama juga mengalami apa yang namanya penurunan atau keadaan yang namanya terganggu imannya, sehingga apa yang dialami oleh Petrus ini sangat berarti untuk kita pelajari bersama-sama dalam hal bersungguh-sungguh. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Jadi saya ingin saudara membaca 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Ayat ini ditulis oleh Petrus sendiri. Pada kedua kalinya dia menulis surat kepada orang-orang Kristen, khususnya orang-orang Kristen yang keturunan Yahudi. Mereka menerima surat Petrus 1 dan surat 2. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Ayat 5. Ya, mari kita semua berdiri membacanya. Ayat 5 sama-sama dengan Ibu Gembala. 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Terima kasih. Ibu Gembala baca dari ayat 3. Silakan duduk. Ayat 3 dibaca. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, Ya. oleh pengenalan kita akan Dia, Ya. yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita Tuhan janji. Ya, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji Yang berharga dan yang sangat besar, ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya. dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita saudara dianugerahkan janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya oleh janji-janji yang sangat berharga itu kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Itu sebabnya ayat 5 ditekankan oleh Petrus, justru karena kita menerima kodrat ilahi,
janji untuk mendapat bagian dalam kodrat ilahi, dan janji untuk kita luput dari hawa nafsu duniawi. Justru karena itu kita diminta harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Poinnya berusaha menambahkan 1, 2 dan terusnya. Tapi saya ingin tekan pada ayat 5 ini pada bagian kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Orang bekerja, saudara-saudara, untuk mendapatkan hasil. Rata-rata orang yang berhasil adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang fokus, orang yang memberi perhatian penuh kepada apa yang ia kerjakan agar ia berhasil. Dalam iman, ayat ini mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6 dan seterusnya. Kita tidak membahas poin per poin di situ, tapi saya sedang konsentrasi untuk membawa kita jemaat pada pemahaman bahwa bersungguh-sungguh Tuhan itu penting. Bahkan bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu sungguh penting. Haleluya. Ada orang di sini. Haleluya. Jadi saudara-saudara, saya ingin saudara bersungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kesungguhan dengan Tuhan itu adalah hal yang penting untuk kita boleh pahami pada hari ini. Karena melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti diberkati. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti diberkati. Kita memberi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti diberkati. Saudara-saudara, tanpa kesungguhan kita akan menemui sekian banyak kesulitan. Tanpa kesungguhan kita akan kekurangan banyak hal. Tanpa kesungguhan kita akan ketinggalan dalam banyak hal. Sungguh-sungguh sekolah, sungguh-sungguh belajar. Kalau kita sungguh-sungguh, kita tidak akan ketinggalan. Nah, ayat yang kita baru baca tadi adalah tulisan dari seorang Petrus. Rasul Petrus yang sangat terkenal dari 12 murid itu. Dia punya pengalaman pribadi, ya. Dia punya pengalaman pribadi. Kalau kita mau lihat dari 12 murid Tuhan Yesus, dari semua 12 murid Tuhan Yesus, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Bartolomeus, ada Filipus, ya, ada Yudas Iskariot, ada Yudas Tadeus, ada Yakobus, tadi sudah disebutkan, dan sekian banyak, ada Andreas. Semua murid-murid yang paling banyak saudara temukan dalam catatan Injil, yang muncul bahkan di Kisah Para Rasul, itu murid yang menonjol, yang sangat terkenal adalah Petrus. Nah, Petrus ini pernah berjalan di atas air. Luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah kurang sungguh-sungguh Petrus? Sampai dia bisa berjalan di atas air. Pernah dipakai Tuhan untuk menyingkapkan siapa Yesus. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Murid-murid yang lain mengatakan, orang berkata engkau Yeremia, engkau Yohanes Pembaptis, engkau salah satu dari para nabi yang muncul kembali. Tapi Petrus satu-satunya di Matius 16 ayat 15 sampai 17, dia yang mengatakan, Yesus engkau anak Allah, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Satu-satunya yang tepat. Dan Yesus bilang, berbahagialah engkau hai Simon Petrus, karena bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapa di sorga yang mengatakan melalui kamu tentang siapa aku. Nah, Yesus melihat bahwa Petrus betul-betul ada dalam kondisi dia bersungguh-sungguh dalam banyak hal. Pernah berjalan di atas air, pernah menyingkapkan siapa Yesus yang sebenarnya. Dia mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Petrus pernah pergi ke Danau Galilea dan menangkap ikan. Kemudian ikan pertama yang ditangkap, di dalamnya ada di mulut ikan itu ada uang. Mereka bayarkan ke pajak bait Allah dan pajak kepada negara. Nah, Petrus mengalami ini, saudara-saudara, tentunya tidak bisa kita mengatakan Petrus tidak sungguh-sungguh. Petrus sungguh-sungguh serius. Dan saking seriusnya, saudara-saudara, ia mengalami mujizat-mujizat yang betul-betul tidak dialami oleh banyak orang, termasuk oleh murid-murid yang lain. Pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, jadi ada transform, Yesus berubah wujud
dalam keilahiannya di satu bukit ada 3 murid yang diajak oleh Tuhan Yesus, yaitu murid yang pertama adalah Yohanes, Yakobus, dan yang terutama adalah Petrus. Sampai Petrus ngomong, Tuhan Yesus, maukah kalau kami ini membuatkan tenda, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Tuhan Yesus. Jadi pengalaman ini, saudara, membuktikan bahwa Petrus bukan seorang yang sembarangan. Petrus bukan seorang yang main-main ikut Tuhan. Petrus bukan seorang yang rasa-rasa ikut Tuhan. Saya rindu kita semua tidak rasa-rasa ikut Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara boleh katakan bersama saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya. Saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara boleh ketik di situ, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau serius ikut Tuhan. Karena kesungguhan ini perlu sebuah proklamasi. Perlu sebuah proklamasi, aklamasi, sebuah statement yang kita nyatakan kepada Tuhan. Saudara, dengan kesungguhan saudara akan melihat ada banyak mujizat terjadi. Tetapi kesungguhan, saudara, dalam pengalaman hidup Petrus, dia tidak menekankan soal mujizat saja. Dia tidak menekankan bahwa kalau kita sudah berjalan di atas air, sudah selesai, sudah berarti sudah sungguh-sungguh hidup kita. Tidak berarti kalau kita sudah pernah berjalan dan kita pernah dipakai Tuhan luar biasa, menyatakan siapa Yesus sudah selesai sampai situ sungguh-sungguh kita. Dan Petrus juga tidak mengatakan kalau kita sudah berkhotbah, sekali berkhotbah ada 3.000 orang bertobat, maka sungguh-sungguh itu selesai. Petrus memperhatikan bahwa hidup manusia itu sifat manusia, sifat saya, sifat saudara. Kalau tidak ada penuntun, kalau tidak ada pengarah, kalau tidak ada navigator yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Itu sebabnya ada perintah, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan firman itu, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidupmu boleh beruntung, dan engkau berhasil dan beruntung. Itu dikatakan pada Yosua. Ya, jadi saudara-saudara, bersungguh-sungguh adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Sungguh-sungguh, kesungguhan ikut Tuhan harus dipertahankan. Ketik di situ. Kesungguhan ikut Tuhan harus dipertahankan. Haleluya. Kenapa? Kesungguhan 2 tahun lalu itu tidak otomatis akan berdampak pada kita atau akan terus ada. Nah, ya, seperti yang saya sudah bilang beberapa kali di poin yang lain, iman tahun lalu tidak dapat digunakan iman sebagai iman tahun ini. Karena iman tahun lalu tidak menolong kita kalau hari ini kita tidak beriman. Amin. Jadi kesungguhan tahun lalu, kesungguhan 10 tahun lalu. Jadi kita sudah memulai membiasakan, tidak ada lagi cerita dulu waktu cinta mula-mula. Cinta mula-mula tidak begitu maksud dari Alkitab. Cinta mula-mula adalah Yesus, itu yang mula-mula. Ya, kalau kita tidak lagi cinta mula-mula, berarti kita tidak cinta Yesus lagi. Jadi dulu kami bersemangat dan sekarang ya biasa-biasa. Bukan itu yang dimaksud dengan bersemangat cinta mula-mula. Jadi kesungguhan yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang harus ditambah-tambahkan, sesuatu yang pertama harus dipertahankan, dan sesudah itu kesungguhan harus ditambah-tambahkan. Tanpa menambahkannya, saudara, sebentar saya akan berikan saudara penjelasan tentang akibat baik dan akibat buruk dari kesungguhan dan ketidaksungguhan. Akibat baik dari sungguh-sungguh ikut Tuhan ada, akibat baik daripada serius ikut Tuhan banyak. Tetapi jangan lupa akibat dari ketidaksungguhan atau akibat buruk dari ketidaksungguhan, sudah pasti ketidaksungguhan selalu menghasilkan yang tidak baik. Jadi soal sungguh-sungguh ada akibat tidak baik kalau tidak serius. Nah, Petrus mengulangi pada kita, justru karena kita telah diberikan janji-janji yang berharga, bahkan sangat besar, supaya kita boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi, kita jadi seperti Kristus, luput dari berbagai hawa nafsu, maka kita harus sungguh-sungguh menambahkan iman kita, menambahkan sesuatu pada iman. Iman saja itu tidak cukup, ya. Iman saja tidak cukup. Iman harus ditambah. Kesungguhan adalah dilihat dari apakah kita menambah sesuatu kepada iman kita. Tanpa berusaha menambahkan sesuatu, kesungguhan itu
belum sampai pada titik yang seperti sebagaimana yang diharapkan. Jadi saudara-saudara yang mau sungguh-sungguh bilang amin, haleluya. Saya mau sungguh-sungguh, haleluya, dalam hal ikut Tuhan, dalam hal melayani Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam hal kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan, kita mau sungguh-sungguh. Nah, Petrus yang sungguh-sungguh itu, saudara perhatikan ya, saya ingin tunjukkan bahwa kita jangan berbangga kalau pernah dipakai Tuhan. Jangan berbangga bahwa kalau kita ada dalam konteks seperti Petrus bisa berjalan di atas air, lantas selesai sudah semuanya. Jadi saya bilang tadi bahwa 2 tahun lalu kita bisa sungguh-sungguh, tapi pertanyaan sekarang adalah apakah kita masih sungguh-sungguh? Amin. Pertanyaannya adalah apakah tahun lalu kita sungguh-sungguh? Apakah hari ini, tahun ini kita juga masih sungguh-sungguh? Sebab kesungguhan bukan barang paten. Kesungguhan adalah barang yang fluktuatif. Fluktuatif artinya naik dan turun. Ya, dia naik dan turun. Bahkan datang dan pergi. Jadi kesungguhan adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Seperti suhu naik turun, panas dingin. Jadi hari ini saudara-saudara, apapun yang terjadi kita tetap harus pastikan kita sungguh-sungguh. Amin. Makanya orang dicek pakai termogan itu tidak hanya sekali ya. Oh sudah, saya bulan lalu sudah dicek pakai termogan 35 ke bawah. Tapi apakah hari ini tidak perlu lagi dicek? Saudara tetap harus dicek lagi. Seperti suhu naik turun, kesungguhan juga harus selalu dicek. Setuju dengan saya, bilang amin. Kesungguhan harus selalu dicek, ya, harus selalu diperiksa, ya. Periksa sebagaimana pulsa listrik, saya sudah isi tahun lalu 50.000, sampai hari ini sudah selesai, sudah isi sekali untuk selamanya. Tidak begitu ya. Saudara pasti itu akan habis pada satu waktu. Jadi kesungguhan adalah sesuatu yang sifatnya fluktuatif. Oleh karena berbagai faktor orang bisa jadi tidak sungguh-sungguh. Oleh karena berbagai faktor orang bisa jadi lemah. Orang bisa jadi kehilangan semangat, kehilangan sukacita. Kurang apa Petrus bisa berjalan di atas air? Dia keliling Indonesia dengan kesaksian bisa berjalan di atas air. Dia bisa laris, jadi pengkhotbah laris. Dia keliling Indonesia dengan mengatakan, saya pernah menangkap ada uang, ada koin. Dia ke mana-mana dengan satu materi itu saja, dia bisa membuat banyak orang terkagum-kagum. Tetapi apakah dengan pengalaman itu, jadi jangan tertipu saudara-saudara, pengalaman mujizat tidak membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh. Pengalaman mujizat belum menentukan bahwa kita sungguh-sungguh. Sebab kesungguhan itu akan diukur dari langkah awal sampai langkah yang dari langkah awal sampai langkah yang terakhir. Kesungguhan langkah awal tidak akan berguna kalau langkah terakhir tidak sungguh-sungguh. Setuju bila amin? Kesungguhan langkah awal tidak akan berguna kalau langkah akhir tidak sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara, tidak seperti dalam kata bahasa Yunani ada tense yang namanya auris. Sekali terjadi untuk selamanya tidak berubah. Kesungguhan tidak masuk dalam kategori itu. Kesungguhan adalah sesuatu yang terjadi di waktu lalu dan bisa berubah sesudah hari berikutnya. Itu sebabnya Petrus bilang, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya, tanpa usaha keselamatanmu bisa hilang. Usaha dalam arti bukan kita menaik di kayu salib lagi, tetapi usaha kita adalah menunjukkan kesungguhan bahwa saudara benar menghargai apa yang Yesus telah kerjakan di kayu salib. Amin. Saudara benar-benar menunjukkan bukti-bukti saya ini tidak memandang remeh darah Yesus. Amin. Saya tidak menginjak-injak darah Yesus yang telah dicurahkan itu. Itu diperlukan upaya. Itu tidak otomatis. Untuk membuat kita bisa masuk surga, jalannya sudah dibuka dan itu sekali terbuka untuk selamanya. Tapi kita tetap ada di jalan itu tergantung kita mau tetap sungguh-sungguh atau kita tinggalkan jalan itu. Jadi sungguh-sungguh itu penting. Ketik di situ, sungguh-sungguh dengan Tuhan itu penting. Haleluya. Agar jangan sampai ada yang salah paham bahwa saudara-saudara santai-santai ikut Tuhan, kemudian terjadi sesuatu di akhir hidup saudara dan saudara kecewa. Karena apa? Saudara beranggapan bahwa kalau saya awal sudah sungguh-sungguh, otomatis saya pasti sungguh-sungguh sampai akhir. Tidak. Apa yang harus dipertahankan? Itu iman harus dipertahankan. Apa yang harus dipertahankan? Doa harus dipertahankan.
Hati yang jujur, ketulusan harus dipertahankan. Kesungguhan harus dipertahankan. Kesetiaan harus dipertahankan. Semua bagian-bagian yang bukan Tuhan atur, yang adalah tergantung kita, harus kita pertahankan. Dalam rangka janji-janji Allah, anugerah yang besar itu tidak menjadi mubasir kepada kita, tetapi menjadi kenyataan hidup. Sekali lagi, sungguh-sungguh itu penting. Amin. Katakan bersama saya, sungguh-sungguh itu penting. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, apa yang akan kita alami secara positif? Dan kalau tidak sungguh-sungguh, apa yang kita alami secara negatif? Kalau kita sungguh-sungguh, positifnya apa? Kemudian kalau kita tidak sungguh-sungguh, sudah pasti positifnya tidak ada. Yang ada adalah negatifnya. 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Ini konteksnya sama dengan ayat 5. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu apa? Tidak akan pernah tersandung. Saudara, ulang-ulang bacanya ayat ini. Karena itu saudara-saudaraku. Petrus punya saudara-saudara adalah 2. Saudara-saudara sama-sama Yahudi dan saudara-saudara sama-sama orang Kristen. Karena itu saudara-saudara, berusahalah apa? Sungguh-sungguh. Katakan bersama saya, sungguh-sungguh. Ayo, yang ada di studio, sungguh-sungguh, sungguh. Haleluya. Saya ingin jelaskan sebentar apa arti sungguh-sungguh supaya kita paham. Oh, ternyata sungguh-sungguh itu sungguh. Nanti sebentar saya jelaskan, karena ada penjelasannya. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya apa? Karena sungguh-sungguh itu ada akibat. Jadi, makanlah supaya kamu kenyang. Kenyang adalah akibat dari makan. Tapi kalau makan angin tidak kenyang. Makan tanpa tidak kenyang, ya. Apalagi makan hati. Saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh apa? Tujuannya apa? Saudara, sungguh-sungguh ada tujuan. Amin. Ada tujuan. Tujuan ayat ini bilang, berusahalah sungguh-sungguh supaya, yes, ini luar biasa. Supaya panggilan dan pilihanmu makin fix. Makin fix. Apa sudah pasti saya dapat untuk proyek, Pak? Sudah fix. Artinya tidak akan berubah, tidak akan berpindah tangan, tidak akan dibatalkan, tidak akan ditunda. Sudah fix. Bahwa kita ibadah hari ini 6 September 2020 jam 10 fix. Tidak akan ada perubahan kecuali ada kendala-kendala teknis yang tidak diduga sebelumnya. Fix artinya pasti, teguh, tidak akan berubah, tidak akan goyah. Tetapi panggilan dan pilihan kita, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang masuk surga adalah yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Setia dilihat dari mana? Panggilan sudah pasti, pilihan sudah diproses. Tapi yang membuat kita setia adalah kesungguh-sungguhan kita. Jadi saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi, kalau saudara sungguh-sungguh, ini bukan buang tenaga sia-sia, buang waktu sia-sia. Ini buang aktivitas sia-sia. Karena dengan bersungguh-sungguh, ternyata akibat yang adalah dengan sungguh-sungguh panggilan saya, pilihan saya, ayat ini bilang makin teguh. Kalau kita balik, kalau saya tidak sungguh-sungguh, panggilan dan pilihan saya makin tidak teguh, makin tidak pasti. Kalau saya sungguh-sungguh, saudara-saudara, mari kita baca ayat 22, Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14.
Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya bahwa banyak orang bisa jadi orang Kristen, tetapi himpunan orang Kristen itu tidak sama dengan himpunan yang dipanggil, tidak sama dengan himpunan yang dipilih. Jadi jumlah dari himpunan terpanggil dan jumlah himpunan terpilih, jumlahnya menurut ayat ini pasti tidak sama. Jadi tidak sama dalam arti bisa jadi ada pengurangan, ya. Ada pengurangan. Faktor yang membuat pengurangan itu terjadi adalah kesungguhan atau ketidaksungguhan. Jadi saudara-saudara jangan main-main, karena saya ingin membuka wawasan kita. Orang yang ikut Tuhan setengah-setengah, orang yang ikut Tuhan rasa-rasa, ikut Tuhan dengan setengah-setengah hati. Kalau diberkati maju, kalau ada masalah dia mundur, kalau lagi sukacita dia melayani, kalau lagi bad mood dia mundur. Ini merupakan ekspresi dari ketidaksungguh-sungguhan, dan ketidaksungguhan akan berakibat pada panggilan kita diragukan. Panggilan dan pilihan kita akan menjadi sesuatu yang tidak pasti. Saudara punya nama dalam pengumuman kelulusan belum tentu akan keluar. Saudara punya nama yang saudara nantikan keluar di daftar nama BLT belum tentu keluar. Kenapa? Karena saudara-saudara, Tuhan sudah ajar bahwa pilihan dan panggilan itu bukan otomatis, tetapi harus diupayakan, harus diperjuangkan, dan kata yang dipasangkan di situ adalah harus sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Bilang haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh, ayat ini sangat gamblang mengatakan panggilan dan pilihan saya sebagai hamba Tuhan, Max, istri saya Koni, panggilan dan pilihan kami berdua. Kami berdua ini, Max dan Koni, kalau dipanggil sekalian Koni Max, ya. Kami punya panggilan dan pilihan pasti, teguh, tidak diragukan. Amin. Jadi kalau saudara mau ragu-ragu, saudara lihat saja pada kesungguhanmu. Kalau saudara sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan ragu. Amin. Kalau saudara sudah ikut Tuhan serius, jangan ragu. Haleluya. Saudara boleh ragu kalau saudara tahu saudara tidak sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya simpel sekali. Saya pasti masuk surga, tapi dia punya prasyarat di situ adalah saya tidak boleh tidak sungguh-sungguh kalau saya berharap surga. Amin. Saya tidak boleh berharap keselamatan kalau saya punya sikap itu tidak seperti yang Alkitab ini bilang, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu ini ulang-ulang ya kata sungguh-sungguh, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Haleluya. Ada ayat yang sangat terkenal 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tetapi saudara, jerih payah itu sebenarnya kalau saudara artikan dalam konteks khotbah saya, jerih payah itu adalah ekspresi dari kesungguhan. Tidak sia-sia, tapi kita harus berjerih lelah. Berjerih lelah di sini bukan menambahkan apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib, tetapi ini sebagai bukti, sebagai bagian domainnya kita untuk merespon janji kodrat ilahi, keselamatan yang akan membuat kita melihat kemuliaan Allah pada bagian kita, pada bagian jemaat, pendeta, semua kita pelayan. Kita mesti sungguh-sungguh mengikut Tuhan supaya panggilan dan pilihan kita tidak diragukan. Haleluya. Saya percaya saudara, untuk mengukur panggilan dan pilihan kita itu sesuatu yang pasti. Saya sudah dapat mengukurnya, terutama pada diri saya sendiri. Saya lihat saja kalau saya sungguh-sungguh, saya tidak usah ragu dengan panggilan dan pilihan saya. Pilihan dan panggilan dan pilihan Tuhan atas saya tidak perlu ragu ketika saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh mau serius dengan Tuhan, jangan ragu dan jangan pernah bertanya apakah saya akan masuk surga. Saudara pasti masuk surga. Tetapi variabel poin ini adalah kesungguhan harus menjadi apa yang kita tunjukkan
secara real, baik bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, terutama kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang sama, akibat daripada kesungguhan, karena bersungguh-sungguh itu penting. Bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu penting. Sebab, jadi kata supaya dan sebab itu sama ya. Sama tugasnya dalam ayat 10. Sama-sama semua kita baca ayat 10. 2, 3. Karena itu, 2 Petrus 1. Saudara punya handphone, jangan dulu kemana-mana. Di ayat dulu itu sebelum kita pindah supaya kita baca, saudara masih di situ ya. 2 Petrus 1 ayat 10, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara tidak akan pernah tersandung, bukan tidak ada sandungan ya. Bukan tidak ada sandungan. Sandungan di mana-mana ada. Sandungan di mana-mana saudara bisa temukan. Tapi batu sandungan tidak membuat saudara tersandung. Itu paham ya? Bisa paham ya? Orang yang menghina, orang yang menghalangi, orang yang memfitnah barangkali tetap akan ada. Tapi kita tidak akan tersandung dengan apapun itu kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita tidak akan pernah, istilahnya kok begini, kita tidak akan jadi korban ya dengan negatif thinkingnya orang lain. Kita tidak akan pernah jadi korban dengan rencana jahatnya orang lain kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Ada Bapa di sorga yang akan mengcover kita. Ada Yesus yang mendoakan kita. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kita dari dalam. Ada malaikat yang berkemah sekeliling kita. Jadi pada saat saya sungguh-sungguh, pada saat saya serius ikut Tuhan, walaupun sandungan ada di mana-mana, tapi Tuhan akan membuat hidup saya tidak akan pernah tersandung. Orang mengecewakan kita ada, tapi kita tidak jadi kecewa oleh orang-orang itu. Itu namanya tidak mengalami itu ada. Haleluya. Ada orang makan tapi tidak kenyang. Jadi ada orang juga kena masalah tapi tidak pernah tersandung. Ya. Jadi ini maksudnya, kalau saya dan saudara sungguh-sungguh, bagaimana sungguh-sungguh itu bagaimana sih supaya saya tahu? Supaya saya mengerti, saya bisa ukur diri saya sendiri, sungguh-sungguh itu seperti apa kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke, mari kita membuka ayat tadi pada ayat yang kelima. Kita baca kembali ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Ada yang bisa bantu baca? 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Saya teliti kata sungguh-sungguh dari kata Yunaninya menggunakan kata spode. Kata spode, saya tidak tahu ini apa ada hubungan dengan bahasa Inggris spider, spode, karena spider itu laba-laba ya. Laba-laba artinya saudara begini. Kalau sudah perhatikan sarang atau rumah laba-laba, kalau saudara temukan sarang laba-laba, refleks kita langsung membongkar ya sarang laba-laba. Tapi kemudian saudara bisa datang lagi, itu sarang laba-laba sudah dibangun lagi ya. Sudah di apa istilahnya? Sudah dirancang kembali, sudah dirakit kembali. Ya. Seberapa banyak kali saudara hancurkan rumahnya, sebanyak itu juga dia akan kembali membangunnya. Kalau spidernya masih ada situ, ya. Kalau laba-labanya masih ada, dia pasti akan terus membangun. Begitu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Mereka tidak terpengaruh dengan situasi, tidak terpengaruh dengan keadaan. Mereka akan terus membangun karena mereka sungguh-sungguh fokus kepada tujuan mereka. Nah, kata spode tadi, arti yang pertama adalah
Saudara, supaya kita tahu, oh saya ini sungguh-sungguh atau tidak. Kata spode, arti yang pertama adalah diligence. Diligence artinya, saudara tahu arti diligence? Tahu? Diligence itu bahasa, saya buka di kamus ya Cambridge, dia punya arti rajin. Ya. Rajin, dan dia pakai kata rajin, a lot of effort, banyak upaya, banyak karya, banyak usaha. Jadi yang dimaksud dengan sungguh-sungguh, diligence ini berarti, nanti sudah buka kamus, kalau ada salah kita edit, tapi ini yang saya dapat. Diligence artinya orangnya rajin. Halo, Bapak rajin, haleluya. Sungguh-sungguh itu kelihatan pada satu poin, yaitu rajin. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani, rajin menyembah Tuhan, rajin mendengar firman. Jadi yang disebut dengan sungguh-sungguh adalah kata yang sederhana sekali kalau kita pahami. Arti kata yang pertama dari spode adalah, kata ini sungguh-sungguh berarti rajin. Yang rajin bilang amin. Haleluya. Kita Pak Gembala rajin sekali. Apa? Rajin. Rajin di baca firman. Luar biasa. Ada jemaat yang sehari dia baca 10 pasal, ya. 10 pasal Alkitab. Ini rajin betul, rajin baca Alkitab. Baca kitab suci, dan ada yang rajin doa, ya. Rajin, ini adalah tanda sungguh-sungguh, ya. Tanda sungguh-sungguh, rajin tentu dalam konteks dengan Tuhan. Jadi banyak upaya, banyak karya, banyak usaha, rajin, tetapi diligence juga berarti rajin yang careful, bukan careless. Careful artinya hati-hati, rajinnya tapi tetap hati-hati. Bukan rajin yang ceroboh, ya. Ada rajin tapi ceroboh, ya. Ini rajin tapi careful, bukan careless. Nah, hati-hati saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan kerajinan orang-orang tertentu, kadang-kadang disalah mengerti oleh orang lain. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh, jangan pernah goyah, tetaplah giat. Kata rajin bisa juga sama dengan giat, ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena itu bisa menjadi indikator, penunjuk, pembukti bahwa benar-benar saya, benar-benar saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Rajin dengan hal-hal tentang Tuhan. Artinya begini, cepat merespon, cepat bereaksi kalau tentang Tuhan. Itu baru bilang sungguh-sungguh, ya. Kalau cepat bereaksi tentang Tuhan, cepat bergerak, karena dalam kata diligence, a lot of effort tadi, ada upaya, ada karya, ada usaha. Jadi ada gerakan dari kita, inisiatif dari kita, proaktif dari istilah-istilah ini. Artinya saudara-saudara, kita memiliki keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa menunggu yang lain, untuk merespon Tuhan sebagai bukti bahwa saya sedang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Saya kasih contoh, kalau saudara sungguh-sungguh lapar dan haus, sungguh-sungguh cari Tuhan, jadwal ibadah kalau saudara tidak sempat dapat info, saudara pasti akan proaktif. Saudara akan cari info, ibadah jam berapa, di mana. Ini merupakan upaya, usaha, karya, kerajinan, satu gerakan yang bisa menjadi bukti secara umum bagi orang-orang yang melihat kita dari luar. Mereka bilang betul-betul nih orang-orang ini sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kenapa? Dalam banyak hal dia rajin, dalam banyak hal dia selalu berusaha, dalam banyak hal dia selalu berkarya, dalam banyak hal dia selalu berupaya. Jadi tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata halangan bagi dia. Orang-orang yang sungguh-sungguh akan selalu memiliki hikmat, selalu memiliki daya, selalu memiliki jalan untuk keluar dari kesulitan.
Orang yang sungguh-sungguh mau bertahan hidup, mereka walaupun di hutan hanya bermodalkan garam dan korek api bisa hidup. Amin. Tetapi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup seperti ayam bertelur di lumbung padi bisa mati kelaparan. Karena tidak ada effort, tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kerja nyata, tidak rajin, tidak serius. Jadi orang bisa mati. Induk ayam, seekor ayam bertelur di lumbung padi bisa mati kelaparan kalau dia tidak ada upaya, ya. Karena padi tidak akan masuk dengan sendirinya ke paruh ayam, bukan? Demikian dengan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh serius ikut Tuhan, tidak semua Tuhan siapkan langsung suap di mulut pada kita. Tapi ada banyak hal kita harus mengambil tindakan. Kita harus berusaha, pakai acara atau pakai istilah breakthrough. Kalau ada tembok, kita menerobos supaya kita bisa bertemu Tuhan. Amin. Kalau ada kendala atau barikade, kita bisa melompat dan kita bisa sampai bertemu Tuhan. Itu yang namanya sungguh-sungguh. Kata yang sungguh-sungguh yang berikut adalah dari kata spode tadi. Selain diligence, ada kata lain, yaitu earnestness. Earnestness artinya kesungguhan itu sendiri. Tapi kata yang ketiga, yaitu kata haste tulisannya. Haste artinya dia saking rajinnya bisa tergopo-gopo. Apa itu tergopo-gopo, ya? Ya, bagaimana tergopo-gopo kalau Manado? Bukan terpogo-pogo, tergopo-gopo. Tergopo-gopo artinya saking sibuknya, saking banyaknya yang dia bawa, dia sambil berjalan bahkan mau berlari hampir merubuh gara-gara dia sedang berusaha supaya jangan ada yang ketinggalan, supaya jangan ada yang lupa. Itu namanya tergopo-gopo, ya. Dan ini artinya secara positif, ya. Arti dan buru-buru, tapi buru-buru yang positif. Buru-buru dia tinggalkan pekerjaannya karena dia mau pergi melayani Tuhan. Itu kata haste. Kemudian lawan daripada haste adalah lamban. Lamban, buru-buru, tergopo-gopo, lawannya supaya bisa mengerti tergopo-gopo itu, lawannya lamban. Kalau bahasa internet, lalot. Kalau bahasa telepon, tell me. Apa tell me? Telat mikir, ya. Baru sadar. Orang selama tertawa, dia baru tertawa karena lalot. Haleluya. Sungguh-sungguh itu tidak lalot. Amin. Sungguh-sungguh itu tidak lamban. Haleluya. Saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Saya sedang bercermin pada firman. Saya tidak mau jadi orang lalot. Amin. Saya tidak mau jadi orang lamban. Amin. Karena saya bisa ketinggalan. Kalau saudara di Singapura, saudara Indonesia sudah ada MRT, ya, naik kereta api bawah tanah. Saudara terlambat 1 menit, kereta tidak peduli. Oh, saudara akan bilang, sorry saya orang Indonesia. Dia akan jawab, ya memang saya tahu Indonesia. Karena terlambat 1 menit, dia tidak tunggu. Tuhan juga demikian. Kalau saudara begitu bereaksi cepat, saudara berespon dengan Tuhan, mungkin saja selama ini ada banyak berkat yang lewat dari kita, karena kita terlambat memberi respon. Setuju dengan saya? Bilang amin. Ada banyak yang justru berkat harus dia datang pada kita, tetapi karena lalot, respon lambat, tell me, telat mikir. Karena sungguh-sungguh itu tidak mungkin dia lalot. Sungguh-sungguh itu tidak mungkin dia telat mikir. Kalau kebiasaan lalot, kebiasaan lamban, kebiasaan tell me, itu adalah bukti negatif bahwa seseorang itu tidak sedang serius. Saudara mau serius? Amin. Buktinya serius itu rajin. Lawannya malas. Haleluya. Saudara mau serius, mau sungguh-sungguh, bilang amin. Buktinya adalah haste, tergopo-gopo menuju tujuan. Sampai saudara-saudara bisa menjadi orang yang dengan segala cara akan mengupayakan supaya saudara ada paling depan posisi. Saudara, gampang sekali memberi contoh. Kalau saudara pergi ke bandara untuk pesawat naik jam 7 pagi. Pesawat jam 7 take off. Walaupun saudara orang penting, kalau saudara datang 7.30, 7.15, saudara akan ditinggal. Allah kita adalah Allah yang konsekuen, gentleman, komitmen. Ya, masih saudara mendapati ada banyak orang
Masih sekian banyak dia dapati orang yang sungguh-sungguh. Apakah Tuhan memberkati semua orang? Ya. Tetapi Tuhan akan memberkati pertama orang-orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Orang-orang yang sungguh-sungguh akan mendapatkan kesempatan pertama mengalami Tuhan. Haleluya. Kata haste ini sampai tergopo-gopo, lawannya tadi lamban, yang bahasa kerennya lalot atau tell me. Itu ada kata dalam Roma pasal 12. Minta tolong Ibu Gembala baca. Ibu Gembala ada gangguan mata karena mungkin tidak bisa baca, tapi Roma 12 ayat 11. Haleluya. 11. Kata haste ini saya ingin tunjukkan dari sisi negatifnya di ayat ini. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan Ya. layanilah Tuhan. Ya. Haleluya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kendor adalah kata yang sama dengan spoude di pasal 1 ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5. Sungguh-sungguh digunakan juga dalam Roma 12 ayat 11, tetapi dari sisi negatif. Kalau di 2 Petrus 1 ayat 5 sungguh-sungguh, kata yang sama digunakan di tempat ini dengan kata kendor. Kendor artinya tidak lawan tali kendor adalah tidak kencang, ya. Tidak kencang, tidak dipentang kencang, dan tidak span orang Nado bilang, ya. Jadi kendor itu terurai sampai mungkin di lantai. Saudara punya tiang jemur atau tali jemuran yang kendor, seperti itulah keadaan yang namanya tidak sungguh-sungguh. Jadi janganlah kerajinanmu kendor. Tapi kalau saudara pakai ini kalimat diubah jadi positif, hendaklah kerajinanmu itu sungguh-sungguh. Haleluya. Kemudian biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau saya urut secara anak tangga, orang yang layani Tuhan harus menyala-nyala rohnya. Amin. Dan orang yang mau menyala-nyala rohnya harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan menyala-nyala rohnya. Haleluya. Dan orang yang menyala-nyala rohnya bisa melayani Tuhan. Sebab kalau kita menyala-nyala bukan dalam roh Tuhan, maka kita akan bawa api asing. Tapi kalau kita menyala-nyala dalam roh yang benar, maka kita bisa layani Tuhan. Ada orang yang pernah dihukum oleh Tuhan karena membawa api asing. Ya, anak-anak dari Harun, ya. Ada beberapa yang kena hukuman gara-gara api asing. Jadi kalau saudara mau sungguh-sungguh, ayat itu bilang, kalau saudara mau melayani Tuhan, harus roh menyala-nyala. Kalau saudara punya roh mau menyala-nyala, harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahasa negatifnya, janganlah kendor kerajinanmu. Jangan kerajinanmu molor. Jangan kerajinanmu longgar. Jangan kerajinanmu pudar. Jadi saudara-saudara, ayat ini sudah sangat makin jelas, ya. Berusahalah sungguh-sungguh dengan apa? Rajin. Amin. Berusahalah sungguh-sungguh dengan banyak upaya, banyak karya, banyak usaha. Berusahalah sungguh-sungguh sambil tergopo-gopo, tidak lagi lamban, tidak lagi lalot, tidak kendor, tapi serius dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini bisa berharap. Saudara bisa berharap apa saja yang ia sentuh berubah jadi emas. Orang-orang yang seperti ini, saudara, mereka meminta apa saja, Tuhan bilang, aku akan memberikannya kepadamu. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Saudara-saudara akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musim kemarau sekalipun. Pada saat pohon yang lain kering kerontang. Pohon hidup saudara yang serius, yang mengandalkan Tuhan akan tetap segar, berbuah sampai hari tua tetap berbuah. Ini merupakan poin yang saya ingin saudara kita pahami, bahwa antara santai-santai ikut Tuhan dengan serius ikut Tuhan itu berkatnya beda. Amin. Santai-santai ikut Tuhan dan serius ikut Tuhan berkatnya beda. Coba saudara ketik di situ. Santai ikut Tuhan dengan serius ikut Tuhan berkatnya beda. Haleluya. Ayo yang di studio beri tepuk tangan bagi Tuhan.
saya tidak akan, saudara-saudara, saya tidak akan iri hati dengan orang-orang yang Tuhan berkati. Kalau saya lihat orang hidupnya betul-betul berapi-api dengan Tuhan. Saya punya teman yang saya kenal diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, tapi saya amati hidupnya, dia bukan orang yang suka santai. Dia bukan seorang yang menghabiskan waktu di hal-hal yang tidak berguna. Dia bukan seorang yang suka jalan-jalan tanpa tujuan. Dia bukan seorang yang menghabiskan waktu dengan bergosip sini sana. Tapi dia fokus pada apa yang Tuhan percayakan padanya. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, segala daya, upaya, usaha, kinerja, semua dia kerjakan. Dan dia tidak pernah jadi orang lamban, orang lalot, orang tell me, dan orang yang kendor semangatnya. Dan kemudian hasil-hasilnya seimbang, bahkan lebih daripada apa yang diharapkan. Saya ingin jemaat GBI Tiberias New Life Manado tidak jadi jemaat yang orang Manado bilang ikomata. Amin. Supaya orangnya ada ikomata, kalau kedapatan saudara tahu saudara seperti apa, saudara yang tahu bahwa saudara itu sungguh-sungguh atau tidak. Amin. Saudara yang tahu seberapa sungguh-sungguh saudara, seberapa tidak sungguh-sungguh kita. Oleh sebab itu kita tidak usah saling menghakimi, tapi kita sedang bercermin pada cermin yang sama, yaitu Alkitab, itu firman Allah. Kita bercermin pada kebenaran yang sama. Kalau kita menjadi orang yang, saudara-saudara yang sungguh-sungguh, yang berusaha serius, maka ayat itu bilang, panggilan dan pilihanmu akan makin teguh. Satu. Kedua, apa yang kau lakukan, banyak problema engkau dapat ditemui, tetapi engkau tidak akan pernah tersandung. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara ya, ada yang saya jelaskan di poin ketiga, akibat daripada sungguh-sungguh. Tapi saya jelaskan dulu arti terakhir dari spode tadi. Spode, S-P-O-U-D-E-E, D-E, spode ya, bacanya spude, S-P-O-U-D-E, spude. Arti yang terakhir adalah forwardness. Forwardness artinya seperti kalau saudara lihat para peserta lomba lari 100 meter, waktu pistol mau ditembak, mereka punya posisi seperti apa? Mereka punya posisi, namanya posisi standby, tapi kepala sudah condong ke depan. Betul? Kepala sudah condong ke depan, hanya kaki yang masih di garis, toh? Seberapa saudara boleh condong ke depan? Forwardness ini artinya standby, kesiapan, siap sedia. Pada saat pistol tanda start berbunyi dor, dia langsung melesat ke depan. Itu yang namanya sungguh-sungguh. Tidak ada peserta atletik yang lari 100 meter sudah di garis start sementara tunggu pistol berbunyi masih. Tidak ada peserta atletik yang sudah ada di garis start tinggal tunggu pistol berbunyi masih basisir. Tidak ada. Semua sudah pada standby, forwardness, kesiapan, siap sedia. Dan ketika Tuhan kirimkan jawaban doa, saudara adalah orang pertama yang akan melihat mujizat dan kemuliaan itu terjadi melalui hidup saudara. Jadi saudara-saudara, pesan ini sangat jelas. Kesungguhan dengan Tuhan itu sungguh-sungguh penting. Haleluya. Ayat yang ingin saya bacakan lagi dalam 2 Petrus tadi ayat 11. 2 Petrus 1 ayat 11. Ibu Gembala kembali. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh. Halo, sama-sama dikaruniakan apa? Hak penuh. Hak penuh. Amen. Untuk memasuki kerajaan kekal. Hak penuh. Apa hak penuh ini ya? Saudara sudah pegang tiket di tangan. Saudara pasti punya tempat duduk di pesawat, betul? Saudara sudah punya tiket, pasti sudah ada nomor. Sudah kadang-kadang kalau di pesawat ada orang yang tempat duduknya nomornya sama, tapi tetap ada jalan keluar, ada disediakan tempat. Tapi kalau kita tidak punya tiket, dulu saudara-saudara,
kami masih zaman naik-naik Kambuna. Pernah kami naik kapal Kambuna dari Jakarta ke Manado. Tidak ada tiket di tangan. Sistem baku rampas tanpa. Siapa kuat dia dapat. Siapa jago bahasa orang dia hebat. Biar orang setaruh orang barang di dek berapa, di ruangan berapa, ada nomor kita taruh barang. Tapi kalau kita terlambat masuk, orang lain bisa geser. Jadi bisa masuk, bisa naik kapal, tapi tidak punya hak penuh. Ragu-ragu. Makanya orang berlomba-lomba sampai ada yang jatuh ke laut. Di waktu kami naik di Bitung pernah orang-orang dari daerah timur berlomba-lomba naik pesawat, naik ke kapal. Karena tidak ada kepastian tempat. Mereka saling berebutan dan beberapa jatuh ke laut. Kasihan saudara-saudara. Kalau hidup kita mau masuk surga, masih ada tanya-tanya mau masuk lagi kita ke nyanda ini Tuhan. Haleluya. Yang yakin masuk surga bilang amin. Ketik di situ saya yakin pasti masuk surga. Saya yakin pasti masuk surga. Nah, bagaimana memastikan hak penuh itu ada? Sederhana. Ayat yang kita baca dan sedang bahas ini. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Maka saudara akan diberi hak penuh. Hak penuh saudara. Saya sharing dengan beberapa orang, mengapa sebagian orang takut mati? Halo, mengapa sebagian orang takut mati? Jawabannya sederhana. Dia masih kurang yakin kalau dia mati masuk surga atau neraka. Karena dia tahu apa? Dia belum sungguh-sungguh, betul? Sederhana sekali ini hidup. Saudara yakin masuk surga? Ya, saya yakin. Dari mana saya tahu? Karena saya sungguh-sungguh, kalau saya salah bertobat, berbuat dosa saya bertobat. Kalau saya ada menyimpan kesalahan, saya bukakan dan saya sampaikan kepada orang yang memerlukan informasi itu. Kalau saya harus meninggalkan kebiasaan yang salah, saya tinggalkan itu. Dalam rangka saya memiliki hak penuh, ya, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Sampai saudara di pintu kita tidak ragu-ragu. Walaupun Petrus buka, ya saudara-saudara, nama Yosua di dunia ini saudara, oh luar biasa banyak sekali. Mereka akan buka file Joshua Manopo juga ada berapa. Joshua Manopo Amongena, Joshua Manopo Manado, Joshua Manopo. Masih ada lagi dia punya variabel pembeda. Mereka akan cari. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh, Petrus buka dapat atau tidak dapat, tetap nama kita sudah ada di sana. Amin. Jadi cerita tentang Petrus buka dan cari nama itu sebuah simulasi, ya, sebuah gambaran saja. Tapi kalau saya sungguh-sungguh, saya tahu namaku di sana. Saya tahu namaku tercatat dalam kitab. Ketika dibuka, walaupun nama Marx itu banyak sekali, ya, walaupun nama Koni itu banyak sekali, tetapi ketika dibuka nama kita tidak pernah salah. Orangnya tidak akan salah. Kenapa? Karena kesungguhan itu akan menjadi paspor kita, menjadi tiket kita. Keselamatan tempat kita sudah pasti, tetapi konfirmasi dari semua itu adalah pada ketika saya dan saudara memilih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh itu membuat seperti mau seekor kuda yang menarik bendi di Tondano dan Tomohon, itu dipasang pembatas atau penghalang kacamata. Kacamata orang bilang ini kuda kesiang setarik-tarik bendi pakai ribeng lagi. Jadi ada penghalang mata untuk supaya dia fokus ke depan. Karena mata kuda ada di kanan dan di kiri, beda dengan mata kita semua ada di depan. Jadi supaya kita sungguh-sungguh tidak salah, saudara, kalau Tuhan kasih firman supaya kita tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Jangan lihat orang lain. Jangan contohi orang lain yang santai. Jangan contohi orang lain yang ogah-ogahan. Jangan contohi orang-orang yang masa bodoh ikut Tuhan. Jangan contohi dengan mengatakan mereka tidak setia kok diberkati. Berkat yang itu hanya ada sampai di bumi. Berkat seperti itu tidak akan lama ada di tangan orang-orang itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh fokus ikut Tuhan, kata sungguh-sungguh Paulo tadi, kita rajin ikut Tuhan, rajin ibadah, rajin live streaming, rajin doa, rajin melayani. Kita betul-betul mempercepat langkah kita. Ada akselerasi kita bergerak ke depan. Dan kita menjadi orang-orang yang siap standby.
Dan pada saat saudara Tuhan datang, Tuhan akan bilang, "Sabarlah engkau, hai hambaku yang setia."